Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Azizah Ajeng Pratiwi SGZ MGZ selaku dosen pengajar mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alikasya Pramadina Putri Sosa dengan NIM 192231007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai analisis asupan gizi menggunakan metode dietary history. Dietary history atau riwayat makan yaitu metode survei konsumsi pangan yang bersifat retrospektif dan digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai kebiasaan makan seseorang dalam jangka waktu yang relatif panjang, mulai dari beberapa minggu hingga 1 tahun terakhir. Pendekatan ini tuh menggabungkan wawancara mendalam, verifikasi dengan food frequency questionnaire, serta pencatatan konsumsi makanan beberapa hari terakhir untuk memperkirakan porsi dan frekuensi makan. Metode dietary study sendiri yaitu yang pertama melakukan recall 24 jam minimal 3 hari sebelum wawancara, yang dilanjutkan dengan wawancara riwayat makan sebulan terakhir, yang kedua memverifikasi dengan SQFFQ untuk memastikan frekuensi dan jenis makanan yang sering dikonsumsi, yang ketiga melakukan perhitungan porsi harian, yang keempat menganalisis kandungan zat gizi menggunakan DKBM atau TKPI, dan yang terakhir itu melakukan interpretasi hasil dengan membandingkan cut-off AKG, AMDR, dan WNPG. Selanjutnya itu ada data dan perhitungan kebutuhan responden. Responden sendiri bernama Salvia Rafa Aura Ayu dengan jenis kelamin perempuan dengan berusia 19 tahun. Sehingga dari data biodata responden didapatkan IMT sebesar 19,2 yang tergolong dalam normal. Selanjutnya dari IMT tersebut dihitung BMR, habis BMR dihitung SDA, dan habis SDA itu untuk menghitung energi aktivitas fisik yang dibutuhkan oleh responden yang mendapatkan 2.238 kilokalori. Selanjutnya ada from the responden, yang mana from the responden ini tuh makanan yang dikonsumsi selama 1 bulan terakhir oleh responden. Selanjutnya adalah kandungan gizi. Di sini ada kandungan gizi beberapa makanan yang telah dikonsumsi oleh responden 1 bulan terakhir. Selanjutnya yaitu kecukupan zat gizi responden. Untuk kebutuhan energi sendiri ini menggunakan cut-off WNPG, yang mana responden ini dalam kategori defisit berat karena hanya memenuhi 57,3%. Untuk zat gizi makro sendiri menggunakan cut-off AMDR dan PGS, yang mana responden ini belum memenuhi semua zat gizi makro mulai dari protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk analisis asupan zat gizi mikro menggunakan cut-off AKG. Untuk natrium, zat besi, vitamin C, dan kalsium responden juga belum memenuhi sama sekali, bahkan jauh dalam rentang kebutuhan. Selanjutnya itu hasil dietary history kelompok. Berikut analisis asupan zat gizi yang mana sama seperti responden individu tadi, bahwa analisis asupan gizi makro itu menggunakan cut-off AMD dan PGS. Untuk asupan kelompok sendiri itu untuk protein, lemak, karbohidrat juga sama, belum memenuhi. Dan untuk zat gizi mikro sendiri menggunakan cut-off AKG, ini juga sama seperti individu tadi, bahwa untuk natrium, zat besi, vitamin C, dan kalsium juga sama-sama belum memenuhi. Selanjutnya itu perbandingan asupan individu dan asupan kelompok. Untuk asupan individu dan asupan kelompok, ini sebenarnya keduanya tuh sama-sama defisit berat dan sama-sama untuk zat gizi makro dan mikronya belum memenuhi. Namun antara asupan individu dan asupan kelompok itu lebih baik asupan kelompok karena dapat dilihat untuk energi, protein, lemak, zat besi, vitamin C, kalsium tuh lebih tinggi asupan kelompok daripada individu. Hanya saja untuk karbohidrat dan natrium lebih tinggi asupan individu daripada asupan kelompok. Jadi dapat disimpulkan, baik responden maupun kelompok menunjukkan asupan energi dan zat gizi makro serta mikro yang belum memenuhi kebutuhan. Pola konsumsi keduanya itu masih tidak seimbang dan mengalami defisit gizi. Praktikum ini tuh membantu memahami analisis konsumsi pangan dan perhitungan kebutuhan energi dengan BMR serta cut-off WNPG. Saran yang dapat diberikan yang pertama yaitu meningkatkan kecukupan gizi dengan menambah karbohidrat kompleks, protein hewani, sayur buah serta pangan tinggi kalsium dan zat besi. Yang kedua, mengkombinasikan dietary study dengan 24-hour food recall dan SQFFQ untuk hasil yang lebih akurat. Yang ketiga tuh menggunakan alat bantu seperti foto porsi makanan, daftar frekuensi makanan. Gunanya tuh untuk membantu ingatan responden. Yang terakhir tuh melakukan pelatihan enumerator agar wawancara tuh lebih konsisten dan hasilnya valid. Berikut ada daftar referensi yang digunakan selama penyusunan laporan praktikum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.